Halo sahabat tutorial, untuk kali ini akan saya bahas bagaimana membuat blogspot ya dari nol ya. Dari nol itu artinya dari betul-betul awal dari kita nggak punya blog ya, hanya modal punya akun Gmail sebenarnya ya. Nah di sini nanti di awal pembuatan blog ya akan kita bahas berbagai macam memulai dan hingga sampai betul-betul online dan enak lihat. Blogger oke, blogger.com oke ya, blogger.com ya. Oke, atau ikan blogger.com ya. First, we need to sign in first ya, sign your account ya. We use sorry this one ya. This one using Dr. Bejo ya. Ya, sorry ya. Oke, kita lihat dulu aja, kemudian blogger.com ya, blogger.com oke. Nah, tahapan awal adalah create your blog ya. Nah, perhatikan ya, ini biasanya kalau kita klik blogger.com ya, langsung tampilan seperti ini, langsung aja create your blog. Nah, bagi yang sudah punya, ya tetap harus buat lagi. Karena pas satu akun itu bisa buat ratusan blogspot ya. Nah, satu akun ya. Nah, gitu. Nah, kemudian, oke kalau pilih akunnya aja ya, biar gampang. Oke, nama blognya ya, nama blognya, misalnya, oke ya, gunakan aja nama aja, gunakan nama. Saya boleh singkat namanya BJS ya, BJS blog ya, blogger ya, blogger 2021 ya, oke ya. Nah ini nanti buat emailnya aja, sorry ini buat apa? Buat alamat user ininya. Judulnya blog for education. You can use different title ya for your blog ya. Boleh kalian gunakan blog yang berbeda. Blog for education. Oke ya. Berikutnya alamatnya ya. Alamatnya saya coba gunakan BJS Blogger 2021. Kalau bisa depannya pakai nama ya. Nama boleh singkatan. Kenapa? Untuk memudahkan nanti untuk apa pencariannya. Blogger 2021 ya. Blogspot.com. Oke. Boleh pakai 21. Boleh pakai Stiba IC, nggak apa-apa lah. Ya. Oke, Stiba IC. Oke ya. Alamat blog ini tidak valid atau tidak didukung ya. Berarti coba kita BJS ya. Apakah bisa ya? Tersedia bisa ya? Bisa, oke. Ini berarti bisa. BJS Stiba IC blogspot.com. Kemudian berikutnya nama yang ditampilkan ya. Boleh ya. Dr. Bejo ya. Boleh nama yang ditampilkan. Nah, ini tampilan awal seperti ini ya. Artinya apa namanya ini boleh dihapus ya, nggak apa-apa ya. Setelah kalian membaca kebutuhannya ya, boleh dihapus ya. Kemudian ini masih kosong dan di sini ya untuk postingan karena belum ada, ini bisa gunakan postingan baru. Ya, postingan baru. Nah, ini ada postingan, nanti ada komentar, ada. Nah, ini kalau nanti misalnya untuk Google AdSense ya, kalau digunakan untuk apa bisnis, apa melakukan iklan dan sebagainya, ya halaman, tata letak, ya. Nanti kita klik satu persatu ya. Tapi untuk itu ya kita ke ini dulu ya, ke postingan baru. Ya. Klik postingan baru. Ini ada postingan, nanti ada komentar, ada
Nah, ini kalau nanti misalnya untuk Google AdSense ya, kalau digunakan untuk bisnis atau melakukan iklan dan sebagainya, ini halaman, tata letak, ya. Nanti kita klik satu persatu ya. Tapi untuk itu ya, kita ke ini dulu ya, ke postingan baru ya. Klik postingan baru. Dan di postingan baru ini kira-kira mau kasih judul apa ya? Judul dalam artikel. Misalnya kita kasih judul karena ini untuk di awal ya, di awal apa namanya halaman utama, lebih bagus gunakan profil kalian masing-masing yang pertama ya, profil dari kalian masing-masing. Nah, boleh gunakan my profile misalnya kan, my profile. Boleh huruf kecil, boleh huruf besar ya, suka-suka nanti, tidak harus kecil atau besar, suka. Dan my profile ini isinya apa nih? Ya, bisa di copy dari CV yang ada ya, yang punya, ya kan? Ini contoh aja, my name is Joe Sutisno ya, oke. I live in Tambun ya, oke. Kasih that I come from ya, come from Purwokerto misalnya kan ya. Nah, oke, dan bla 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 ya. Nah, pokoknya ini tentang profil sendirilah ya. Udah, this blog is about education ya. And one of the subject ya in Stiba IC Jakarta ya, is internet logging ya. Nanti di sini boleh dikasih foto ya. Nah, ini ada caranya. Dia ada sesi tersendiri untuk menambahkan foto. Kebetulan di sini saya belum punya foto yang bagus ya. Yang bagus. Sehingga ini masih kosong dulu misalnya. Ini sebagai taman amal. Tapi ini nanti harus yang bagus ya. Boleh di copy paste dari Word bisa ya untuk tampilan ini. Dan setelah itu ketika sudah bikin satu tampilan halaman ya, jangan lupa untuk dipublikasikan misalnya kan, untuk kita klik publikasikannya. Kalau mau kasih label juga nggak apa-apa, ini label nanti saja ya ketika kita nanti membuat menu dan submenu ya. Submenu apa seperti apa? Ini contoh ya, contoh yang pertama kali Mister buat ya ketika baru buat blog ya, punya mrbejo.blogspot ya. .com ini contoh aja ya, yang lama ya. Nah, artinya apa? Nanti kita ini kan sebagai home ya, sebagai home ya. Sebagai home-nya adalah seperti ini, welcome to Mr. Blogs Blog ya. Boleh dibuat seperti ini ya untuk tampilan awalnya. Kemudian selamat datang. Nah, ini udah lama nih, 2016 ya, udah lama banget. Jarang dibuka ya, jarang dibuka. Dan boleh seperti ini ya, ini tampilan awal memperkenalkan, dan itu iseng ya, iseng membuat suatu bisnis ya, bisnis pelatihan bahasa Inggris dan sebagainya, tapi masih pakai yang gratisan. Nah, tapi setelah itu berusaha untuk pakai yang berbayar ya. Pakai ya, kenapa? Kalau kita Blogspot itu kan memang untuk yang gratisan. Karena beralih untuk bisnis, untuk usaha, maka ini berusaha untuk membuat yang premium ya. Tapi kalau kita no problem ya. Kalau untuk menulis artikel itu ya nggak masalah, pakai yang gratisan saja. Hanya ketika nanti misalnya ingin untuk usaha ya, punya kuliner ya, punya kafe, punya apa-apa, sebisa mungkin ya jangan menggunakan yang blogspot atau yang gratisan. Tapi kita pelajari ilmunya dulu ya, ilmu dulu bagaimana membuat blog. Nah nanti, ini yang dimaksud dengan menu utama dan submenu. Ya. Nah ini kita bikin seperti ini juga ya, bagaimana kita membuat menu dan submenunya. Nah, dan juga bagaimana kita membuat sidebar ya. Nah ini bisa boleh juga nanti dipasang untuk iklan kalian nih ya, iklan kalian atau iklan saudara kalian
untuk jualan apalah, boleh-boleh saja jasanya ya. Nah, ini nanti bahasanya sebagai dan sebagainya. Nanti bisa diberindah sendirilah untuk yang kolom-kolom seperti ini ya. Nah, kembali ke sini ya. Nah, ini nanti labelnya di sini apa? Oke, ini nggak perlu pakai label ya, karena di tampilan awal pakai home ya. Kalau mau kasih label juga nggak apa-apa ya. Katakanlah labelnya home ya, karena ini ya nanti untuk tampilan home atau dasar. Ini lewatin saja ya, kosong aja. Baru setelah itu kita klik publication. Oke ya, publication. Oke, confirmation. Nah, ini udah main profile ya. Nah, coba kita cek ya. Cek apakah betul-betul kalau sudah tampil ya dengan nama blognya. Nah, ini apa untuk ini kalau mau mengedit di sini, ini kalau mau menghapus ya. Ini kalau ingin melihat ya, melihat tampilannya seperti apa. Ini untuk yang kembali ke draft, panjang edit lagi. Ini untuk yang terapkan label ya. Kalau belum ada labelnya, ini untuk yang menghapus. Nah, ini adalah profilnya. Nah, ya, sekarang kita coba cek ya. Nah, sebelum kita tampilkan, kemudian satu hal ya untuk yang kita perhatikan harus memiliki tampilan yang tadi kalau nggak salah PJS ya, tiba isi spot.com ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini masih sederhana ya, masih seperti ini. Namun nanti kita bisa mengubah template-nya. Ubah template-nya yang berbeda dengan yang ini. Ini kan masih bawaan ya, bawaan dari sananya belum kita bisa memilih. Ini masih dalam satu kolom. Nah, oke, kita kembali ke sini. Nah, untuk mengubahnya bagaimana ya? Pertama di sini kita coba klik ya, tata letaknya dulu deh ya. Nah, ini posisinya kalau ingin mengubah nanti coba kita klik ke tema ya. Nah, temanya ini, nah temanya seperti ini. Bagaimana kalau kita ingin mengubahnya? Kita bisa scroll ke bawah. Ke bawah, misalnya ya, ini bagus-bagus semuanya. Upayakan gunakan yang sederhana dulu ya, gunakan template yang sederhana, yang simple. Upayakan itu, karena ini sangat mudah ya, mudah untuk diedit ya. Bolehlah kita menggunakan template yang sederhana, misalnya ini ya. Nah, inilah, oke, kita simple block ya. Klik ini atau inilah, nggak apa ya, udah ini kita ininya, simple block, klik, baru setelah itu kita terapkan. Oke. Nah, pasti dasarnya udah berubah harusnya ya. Nah, ini udah berubah kan? Udah berubah ya. Coba kita di refresh. Nah, udah berubah kan? Ini belum ada bannernya. Ya. Banner bisa dibuat. Ya. Nanti ada bagian khusus ya membahas tentang membuat banner ini agar terlihat lebih indah ya, seperti yang tadi yang saya punya ya di Mr. Bejo Blogspot. Ya. Nah, ini kan. Nah, jadi nanti kita buat banner seperti ini. Nah, sekarang apalagi nggak perlu pakai Corel Draw atau nggak Photoshop ya. Boleh gunakan PowerPoint. Nah, udah pernah kan diajari ya bagaimana membuat banner PowerPoint di apa? Gambar di PowerPoint ya di waktu mata kuliah Digitek bagi yang sudah mengambil Digitek. Nah, ini nanti kita ubah ya sebagus mungkin. Ini juga ini tampilannya masih seperti ini. Ini adalah email bawaan ya. Tadi kan ada namanya. Boleh diubah juga nanti ya, namanya. Ini masih polos, masih kosong, belum ada isinya. Nah, baik ya, kita ke lihat dulu ya yang ke sini. Setelan ya, coba kita klik setelan. Ini kalau ingin mengubah beberapa ya, setelahnya ini ada blog education, boleh diubah deskripsinya apa, kalau mau tambahkan deskripsi, bahasa barunya Indonesia harusnya kalau bisa mungkin Inggris aja lah ya dia, biar lebih keren dikit. English, oke, klik ya English, simpan. Ini English ya. Kalau English dewasa ya nggak juga ya, nggak harus dewasa, itu juga untuk umum. Ide properti untuk aktiviti favicon. Nanti kita buat favicon-nya. Apa tuh favicon?
favicon adalah ini favicon nih. Ini favicon ya, ini favicon, ini juga favicon. Nah, kita buatkan favicon logo atau foto boleh. Ini alamat blognya kalau lupa ini ya. Alamat blog ini bjs strip blogspot.com ya. Make sure that when you make blog ya, pertama kalau untuk tugas ini ya, nama boleh inisial, kemudian gunakan strip blogspot.com. Dan nanti kalian boleh buat satu blog lagi khusus buat kalian ya, nggak perlu pakai nama IC. Tapi khusus untuk yang tugas ini apa untuk perkuliahan ini, belakangnya gunakan IC, kemudian depannya baru ya gunakan nama lengkap boleh, nama inisial juga boleh. Yang jelas untuk memudahkan nanti. Nah, domain custom, itu nanti misalnya kalau ingin kita masukkan ke domain khusus. HTTP-nya dialihkan boleh. Izin admin dan penulis blog adalah ini undangan akses pembaca ya. Akses pembaca ini boleh diklik ya akses pembacanya. Kalau misalnya ini belum yakin ya belum pede, kalian kerja aja dengan khusus untuk penulis. Jadi nggak bisa diakses oleh umum ya. Bolehlah ya. Ini saya aktif dulu khusus untuk penulis. Tadi hanya saya yang bisa mengakses ini, sehingga yang lain mengakses itu nggak bisa ya. Atau searching nggak muncul di Google ya. Tapi kalau ini udah bagus ya udah oke, baru kita gunakan jadi umum ya. Nah, simpanlah ya, simpan setelah. Tapi nanti jangan lupa kalau udah bagus ya klik lagi ya ganti umum ya. Nah ini kan begitu caranya ya. Nah, postingan jumlah maksimal postingan yang ditemukan di halaman utama. Di halaman utama itu kan biasanya dia berapa nih? Ya kita bisa batasi misalnya di halaman utama nggak usah 7 ya, cukup 2 saja misalnya kan. Jadi selebihnya ada di submenu, ada di kolom tertentu. Ya. Atau mau di 5 deh misalnya 5 tampilan boleh ya. Ini boleh hanya suka-suka aja. Tidak ada ketentuan yang harus sekian. Oke, komentar lokasi komentar. Apakah belum ada komentar? Ya, smart ada ya. Halaman penuh atau sembunyikan atau nggak perlu ada komentar lah ya karena nggak ingin dikomentari ya boleh nggak usah. Nah. Oke kaca pembaca oke ya formulir komentar oke email tampilkan emailnya atau tidak ya atau dinonaktifkan nih ya dengan tampilan email komentar dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa diamat sendiri ya untuk settingan tersebut. Nah, di bawah settingan tuh ada cara bacaan dan lihat blog. Ini untuk melihat ya tampilan blog Jakarta, klik aja. Pakai yang klik kiri misalnya ya. Nah, aku tampil ke sini. Ini hapus saja ya. Oke. Nah, ini ada di sini ya, ada di lihat blog. Jadi kalau untuk lihat blog kita di sini nggak kelihatan, bawah aja, bawah lihat blog. Baik, ya sekarang kita setelah ini satu blog jadi ya nanti akan diisi dan nanti misalnya boleh diisi dengan minimal 3 artikel dulu ya. 3 artikel dulu. Artikel pertama adalah tentang tourism ya, tourism itu sebagai menu utama ya, tourism. Oke ya, kita masuk ke postingan ya. Postingan kemudian postingan baru ya. Kita klik postingan baru. Nah, judulnya adalah tourism. Tourism. Oke, tourism. Artikel apa nih artikelnya? Oke, nggak apa-apa. Kita ambil aja di apa namanya di Google ya, google.com ya. Oke. Untuk artikel boleh copy paste, tapi jangan lupa menyertakan sumbernya. Kita klik tourism. Tourism. Misalnya, what is tourism misalnya kan? Oke, kita ambil aja misalnya di Wikipedia. Oke ya, kita klik aja ya tourism. Oke, scroll ke bawah sampai sini aja. Nah, oke. Copy kita pastekan dulu di sini ya. Nah, sorry, sini.
Nah, paste ya, paste. Nah, di sini kita blok aja dulu ya, dulu. Nah, nah di sini sebisa mungkin tuh nggak boleh ada warna biru ya, biar nggak terlihat itu adalah kita hitamkan aja dulu semuanya ya. Kemudian yang postingan seperti ini itu kan sebenarnya link sebenarnya kan. Ini di ini aja ya. Nah, hilangkan aja. Nih, ya, cara hilangnya begini, klik ya. Kemudian klik ini untuk menghilangkan. Namun, ya kalau memang nggak bisa ini akan melekat terus ya. Apakah coba kita blok semuanya ya. Semuanya, kemudian kita lihat linknya ya. Hmm, oh enggak ini untuk link ya. Oke, oke jadi ya. Nah, ini kalau tapi ada satu hal ya, kalau ingin menghilangkan link ini semuanya, itu caranya kita copy paste-nya ada di Word aja. Nah, kita ke Word dokumen, bisa Word dokumen, bisa juga di Notepad ya, itu bisa. Nah, kita paste sini ya, kan? Nah, kan begini nih. Ini yang terutama yang footnote kita hapus dulu aja. Nah, ini footnote hapus, semuanya ini ada footnote lagi ya, kita hapus, hapus ya, hapus lagi, ya ada lagi, ini ada lagi ya, udah semuanya, ya sip ya. Nah, kita buka aja, kemudian dijadikan hitam aja semuanya, ini udah hitam, ini underline-nya, klik aja. Nah, ada kan? Ini nggak ada yang biru ya, nggak ada yang link. Coba kita copy ya, kita copy lagi, baru kita masukkan ke blognya, timpain aja. Nah, tapi ini masih ada barisnya. Tadi berarti ada baris yang belum terbuang. Coba kita lihat. Ada ya? Ada. Oke. Ya, gitu ya. Kita hilangkan aja. Itu pasti terlihat linknya ya. Nah, tapi nanti bolehlah di satu persatu ya untuk apa namanya untuk menghilangkan linknya biar enggak ini. Nah, gitu deh. Ya, oke. Nah, bagaimana untuk menambahkan gambar ya? Oke, kita tambahkan gambar di sini misalnya ini udah ada judulnya tulisan, nggak perlu tulis lagi judulnya. Udahlah kita publikasikan dulu ya, coba kita cek apakah sudah tampil ya. Nah, kita refresh. Nah, ini udah tampil ya. Namun masih belum ada gambarnya. Baik ya, kita tambahkan gambarnya. Kita masuk ke edit. Nih, oke, masuk ke draft lagi ya. Sorry ya. Hmm, dia ya klik. Kembali lagi seperti ini ya, teman-teman ya.
Kita download dulu untuk gambarnya. Kita ambil gambarnya misalnya, nah ya, kita copy dulu, save image dulu, tourism ya, satu. Kita insert, sisipkan gambar ya, kita ambil yang fotonya aja. Tunggu ya, tunggu ya. Ini tampilannya beda ya dengan yang sebelumnya. Upload di komputer. Oke. Dia adalah tourism ya. Kita mau duduk di mana? Samping ya. Kalau ingin di ini posisinya hanya posisi aja sebenarnya. Ini posisinya kalau di tengah, atas, kemudian ini kalau di samping kanan ya. Nah, tinggal ini aja, atur aja. Seperti kiri, ya. Balik ke bawah dulu ya. Nah, boleh diperkecil ya untuk size-nya. Nah, ini kan. Boleh ya. Ini boleh naikkan. Nah, coba kita cek dulu ya, perbarui. Ya kan? Perbarui, coba kita refresh. Nah, ini sudah ya, sudah masuk. Nah, hasilnya. Nah, itu nanti kalau bisa yang ini memang harus bersabar ya, ada untuk menghilangkan link-link ini, tapi kita perlu juga memberikan sumbernya. Sumbernya ini aja, klik ya, klik. Nah, harus ya, ada sumbernya. Misalnya di bawah ini, taken from ya, kan? Oke. Oh, nggak bisa itu. Kita kasih label misalnya tourism. Tourism. Nah, kenapa ini penting? Nanti ada mas khusus ya. Kenapa harus kasih label? Nah, setelah tourism, apa sih bagian dari tourism misalnya kan ya? Apa bagian dari tourism ya? Jadi pertama yang kita buat menu utama ya. Menu utama adalah pertama tourism ya. Tourism. Oke. Tourism, bagian tourism adalah misalnya Borobudur ya. Borobudur Temple. Kemudian ada lagi Bali. Bali, kemudian satu lagi ya. Nah, Bali Lake Toba. Nah, ini nanti ada 3 sub menu. Ini menu utamanya tourism. Sub menu berikutnya adalah Borobudur Temple, Bali, dan Lake Toba. Kemudian tema yang kedua ya, yang akan kita bahas pada semester ini adalah tentang food ya. Nah, oke. Food misalnya. Food apa aja? Ya, ini boleh milih silakan apa aja food, kind of food ya. Boleh traditional food ya. Misalnya traditional food ya, semuanya pakai bahasa Inggris ya. Nah, food ya, nggak harus pakai bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia pun boleh. Kemudian fast food boleh ya, fast food. Pokoknya everything is about food ya. Food and let's say that fast food and modern food lah ya.
atau Asian food. Nah, boleh. Asian food. Topik ketiga adalah tentang education. Education, kita mengenal adanya online learning. Ada juga misalnya ya blended learning ya. Nah, konvensional ya, konvensional learning. Nah, lagi ya, ada 4 ya. Nah, ada lagi adalah tentang hobi. Nah, hobi bebas silakan ya, silakan pilih apa hobinya, sama tidak. Nah, untuk ini tourism itu nanti sebagai menu utama ya, seperti ini contohnya kan menu utamanya kan intro to link ya, itu menu utama. Dan nanti sub menunya adalah di sini. Jadi ini hobi, berarti sub menunya adalah misalnya seperti swimming, reading ya, and sightseeing and so on. Kemudian food ya, traditional food, fast food, Asian food dan sebagainya. Kemudian tentang education ya, education simple like traditional education, online learning dan sebagainya. Everything is about education. Nggak harus online learning ya, yang penting jelas tentang education. Nah, kemudian satu lagi tentang tourism tadi ya, Bali, Toba dan Bunaken ya, or Bromo ya, Mount Bromo dan sebagainya. Nah, ini nanti sebagai untuk yang menu utama dan ada submenunya. Itulah fungsi label untuk yang seperti ini. Ketika klik ini, maka akan mengarah ke tiga nih. Terlihat di sini labelnya adalah linguistik. Nah, kan? Nah, itu untuk memudahkan ketika klik maka akan tampil yang seperti ini. Begitu juga ya dengan yang ini, kenapa perlu ada label? Karena untuk menunjukkan teks itu nanti. Oke, kita lihat ya. Nah. Ya, kemudian kembali ke sini. Nah, akan lihat fotonya. Saya berikan satu contoh lagi ya, bagian dari tourism ya. Kita ambil tentang Borobudur ya. Postingan baru ya. Kemudian masuk ke Borobudur Temple. Nah, kita ambil aja tema tentang di sini ya, Borobudur Temple. Nah, ini ya. Pakai temple ya, nanti kalau nggak temple muncul Borobudur Department Store. Nah, kita klik ini aja. Ya, nanti tugas kalian tinggal hilangkan yang biru ini ya, amalingnya ya. Ini karena sebagai contoh, jadi nggak perlu saya hilangkan ya, biar nggak makan waktu. Kita copy, kemudian kita langsung aja pastikan di sini. Ini ya. Nah, di sini. Kemudian seperti biasa kita kasih gambar agar supaya indah gambarnya. Ini hapus saja. Kita copy di sini. Save image. Oke, kita share ya. Kita masuk ke sini ya. Seperti biasa kita ingin naruhnya di bawah saja nih atau di tengah lah. Nah, boleh klik di sini ya. Klik kemudian seperti biasa sisipkan gambar, upload dari komputer. Kalau mau URL juga bisa ya dengan copy linknya. Nah, upload, pilih gambar, choose ya, choose picture. Kemudian kita pilih Borobudur Temple. Oke, open ya. Wait. Klik ya, pilih. Nah, ini posisi tengah kan kurang bagus nih. Kalau kita bisa publikasikan ya, misalnya ya. Oke. Nah, seperti apa tampilannya? Misalnya kita refresh dulu. Nah, seperti ini kan kurang enak dipandang ya. Maka ini perlu ada suatu perubahan. Klik aja sini ya.
Ini kemudian ini tampil nih. Oke, sebelah kanan deh ya. Kita klik sebelah kanan. Nah, kan seperti ini. Nah, sudah ya, sudah. Oke, baru kita kasih labelnya adalah Borobudur. Huruf kecil aja ya. Kalau bisa huruf kecil semuanya untuk label. Dan nyambung ya, Borobudur. Nggak usah pakai tempel. Borobudur aja, perbarui. Nah, coba kita refresh ya. Nah, nah, ini pertama cara dalam membuat artikel ya, ini sudah tampil semuanya, tapi nanti bisa diatur posisinya ketika kita sudah membuat tampilan menu bar di sini ya. Nah, nanti ketika klik pertama itu akan tampil adalah profilnya, bukan Borobudur Temple. Kalau posisi seperti ini akan tampil blok yang terakhir. Tapi kalau kita nanti buat seperti ini ya, jadi akan bisa diatur ya. Wah, ketika kita klik akan tampil profilnya dulu ya. Nah, profil seperti ini yang akan tampil. Nah, ini pakai home ya. Seperti ini. Kita tampil. Nah, ya. Ya, setelah artikel, coba kita kembali ke dashboard ya. Ini namanya dashboard. Ini bisa tambahkan lagi temanya, yang penting temanya seperti ini ya. Ini boleh dicatat nih. Jadi ini akan kita bahas ya. Boleh dibuat dari sekarang nggak apa-apa ya. Ntar malam juga nggak apa-apa. Syukur bisa selesai semuanya. Tinggal nanti kita atur, kita bahas yang lainnya. Kalau untuk artikel kurang lebih sama, jadi nanti juga dibahas lagi cara membuat artikel ya, atau cara publikasi artikel. Nah, kita close dulu yang ini ya. Oke. Kemudian kembali ke tema. Tema di sini coba kita klik ya, sesuaikan ya. Kita tunggu ya. Klik ini aja, edit. Nah, jadi kalau ini edit HTML. Ini kalau ingin beralih ke tema yang lain, ini setelah sudah ini aja, edit HTML. Nah, ini nanti kita akan perkutat dengan kode-kode seperti ini. Ya. Nah, nggak usah khawatir ya dengan kode seperti ini, apa namanya, nanti bisa di ini kok. Kita berbesar aja ya, nah, jelas. Ini perkutat dengan kode seperti ini ya. Nah, itu nggak usah khawatir ya untuk ini, karena nanti ketika kita masuk ke sini ya, ini kita bisa membuat sekolah seperti ini. Nah, itu kan adanya ada di sini. Nah, but don't worry ya about this code. Oke. Ya, coba kita sesuaikan. Nah, ini untuk latar belakang ya. Latar belakang gambarnya tidak ada. Kalau mau tambah latar belakang posisinya seperti ini, boleh kita masukkan gambar. Boleh foto sendiri ya, seperti ini kan ada nih. Nah, ini kan ada background-nya kan. Nah, background-nya seperti ini kan. Nah, ini adalah background latar belakang. Nah, di sini kosong ya, jadi sehingga polos. Tema warna pun sama, kita pakai warna apa, tinggal klik aja, ubah warna temanya. Misalnya saya tertarik dengan warna yang kejingga-jinggaan lah ya, boleh lah. Nah, boleh. Ini ya. Nah, ini kan boleh, atau wah ini nggak cocok nih, bukan si warna yang agak terangan dong ya. Cerah. Nah, boleh ya. Ini warna. Lebarnya ya, ini kecil aja deh, kecilin. Oke ya. Lebar misalnya kan. Nah, untuk posisi ini, apakah sudah cukup lebar atau kurang lebar di sini? Kalau yang ini sengaja saya lebarkan agak panjang. Nah, biar ambil seluruh halaman itu full, tapi ini nggak full ya, masih ada sisinya. Aslinya segini ya, kecil. Seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Apakah ini sudah cukup atau perlu lebar atau dipersempit? Nah, itu ada di sini. Coba kita geser yang ini ya. Ini. Nah, ini ke sini coba panjangin. Nah, ini untuk yang kolom kanan. Ya, coba kita ini coba di save dulu. Apakah ini sudah otomatis ya? Oke. Oh, ada di sini ya, di save nih. Save. Nah, ini simpan yang ada di pojok kiri. Ini tampilannya sudah berubah, sebelumnya ada di kanan.
Kemudian ada juga yang berbeda ya, ada di sebelah kanan, di sebelah kiri. Nah, coba kita refresh apakah ada perubahan. Nah, coba seperti ini tambah lebar, ini menyempit. Nah, ini lebar kan? Nah, makanya kita bisa ubah lagi. Nah, di sini ya, kita ubahnya ke sini. Nah, sini. Sini aja ya, lebar-lebar ya. Ini coba di sini. Nah, coba ya. Kemudian, nah, kita save lagi. Save. Ya. Baru kita refresh. Nah, kan ini full banget ya. Cukup lebar juga ya untuk ininya. Nah, full. Lah di kolom di sebelah kanannya ya hanya segini, kecil. Nah, untuk imbang ya udah kita geser lagi yang seperti ini biar nggak terlalu kecil. Nah, kita masukkan lagi di sini. Ini aja deh ya. Save lagi. Coba refresh. Nah, apakah sudah cukup? Ya, misalnya kalau belum cukup ya sama kita tambahkan lagi. Ini ya, save lagi. Refresh. Nah, cukup ya, boleh. Nah, ini untuk tampilan apa namanya? Ya, kalau ingin full di sini pengaturannya ada di sini. Nah, oke kita pause saja yang ini ya. Kemudian tata letak. Nah, tata letak kalau yang ini kan ada dua kolom ya, kolom utama sama kolom sidebar namanya ya, sidebar. Nah, ini labelnya ada di sini ya. Kalau ingin kita menghilangkan, nanti kita bisa hilangkan semuanya di sini. Kita ingin membuat dengan uh, tiga kolom ya, kiri dan kanan. Kita bisa pilih di sini, klik. Ya. Nah, ini coba ya, kita refresh, save dulu. Apakah ada perubahan? Nah, kan ada dua kolom kanan kiri. Kecuali kalau memang kita ingin apa untuk mencantumkan barang dagangan lah ya atau jadikan lapak atau mungkin menampilkan beberapa informasi penting bolehlah dibuat 3 halaman. Ya. Namun ya jika hanya untuk artikel aja sebenarnya cukup 1 halaman 2 halaman aja halaman utama sama halaman side samping. Maka kita kembalikan di sini saja. Nah, oke. Atau sebelah oh, ingin yang di sebelah kiri deh, ya sidebar-nya. Oke, sebelah kiri. Kita save lagi. Kita refresh. Nah, ini. Nah, tapi ini coba ya. Kita kembali ke lebarnya. Kita kurang lebar. Nah, segini ya. Ya, sip. Nah, ini untuk yang apa namanya? Setting ya, setting apa namanya? Di tema. Kita pause dulu ini. Letaknya tadi udah ya, udah posisinya seperti apa. Kemudian lanjutan advance ya. It depends on your computer. If your computer is use English, you will use that like theme ya, and background ya, and then width, and then also adjust width, and also about advance. Nah, ini lanjutkan. First ya, lanjutkan tuh fontnya apa penggunaan Arial ya. Kalau bikin ganti yang lain boleh diklik. Ya. Cari settingannya pun aja misalnya Georgia. Boleh ya. Halaman ini untuk teks halaman. Ya, teks halaman. Warna teks ya, apakah hitam atau biru ya. Kalau transparan ini bisa diklik ya. Misalnya kalau transparan, nah, tapi kita nggak usah ya. Kemudian warna tema, temanya misalnya kita gunakan tema warnanya biru juga lah. Ya. Klik biru misalnya kan. Atau kita klik sini, kita ambilnya warnanya ini agak gelap merahnya.
Nah, ya. Nah, jadi hitam aja, hitam ya. Oke, ini sudah. Kemudian fontnya juga sudah ya. Oke. Nah, itu. Nah, jadi untuk yang settingnya bisa di sini ya, untuk tema dan lebarnya dan sebagainya. Baik, kita kembali ke sini. Layout ya, atau tata letak ya, layout. Ini layoutnya, apakah kita perlu misalnya ada archive-nya nih ya? Kalau memang ini dirasa nggak perlu ya, udah nggak perlu dikasih label, nggak perlu kita hilangkan, archive pun kita hilangkan. Caranya bagaimana? Di sini lihat ya, untuk yang label ya, klik aja edit ya, kemudian hapus. Oke, ada ya. Klik sama, klik ya, edit, hapus saja. Ya. Saja, kemudian ini sudah, coba kita refresh. Nah, ya, ada beranda. Nanti bisa diisi ya, bisa diisi terserah mau diisi apa seperti ini ya. YouTube juga boleh ya, atau foto-foto kalian juga boleh, atau mungkin informasi penting ya, atau tentang icon medsos juga boleh. Nanti bisa cantumkan di sini. Caranya di sini ada ya, ada tambahkan gadget. Ya. Biasanya tambahkan gadget, kita klik gadget, kemudian di sini sesuai dengan keinginannya ya. JavaScript. Coba kita tambahkan label udah, data link, upload feed-nya, logonya untuk logo, terjemahan kalau ingin masukkan Google Translate di blognya. Nah, kita klik yang aja misalnya HTML JavaScript. Oke ya, coba add. My favorit. Ini contoh aja ya, favorit. Tourism. Banyak. Tambahkan gambar aja deh. Kalau mau kasih link boleh, kasih link apa ya. Kemudian choose file. Itu contoh aja sekali yang tadi barusan, tourism. Sesuai agar sesuai ya. Kalau mau kasih link, bolehlah misalnya saya ingin kasih link ini nih, kita copy aja ya, copy aja. Kemudian terapkan di sini. Oh ya, yang di sini. Oke. Simpan. Ya, akan ada di sini tampil. Nah, ini udah ya, sudah tampil. Kalau kita klik ya nanti karena dikasih tautan ya, maka akan langsung menuju ke halaman ini ya. Nah, gitu. Nah, setelah itu baru dan menambahkan lagi juga bisa menambahkan YouTube misalnya kan, nah, tambahkan YouTube dan sebagainya. Tapi itu akan dibahas nanti ya tentang menambah, intinya buat blog dulu dan tambahkan artikel. Demikian singkat dulu ya untuk pertemuan ini, dan saya tunggu hari ini juga ya untuk linknya ya. Linknya apa? Linknya bisa dilihat di sini nanti ya, di
boleh ya klik ini, kemudian tinggal copy ini ya. Nah, gitu. Dan nanti saya bisa mantau pertemuan pertama apakah sudah punya akun blog ya atau tidak ya untuk yang awal-awal saja. Satu artikel pun nggak masalah ya. Yang penting setiap pertemuan itu harus sudah menghasilkan. Kalau udah punya link, Mister bisa lihat link tiap hari. Perkembangannya seperti apa? Apakah sudah ada penambahan? Apakah sudah dikasih gambar ya? Untuk ini bolehlah harus hari ini ya. Yang penting buat dulu blognya ya, judul blognya apa dan satu artikel ya. Artikelnya apa? Yaitu tentang profil kalian. Nah, ini kan profilnya. Nah, kita klik profil. Nah, ini. Profilnya boleh sementara ini dulu ya. Yang penting sudah buat dulu dasarnya seperti itu ya. Nah, ya.